Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan dan enggak ada akhwat lah. Ada siku? Enggak ada. Ikhwan fillah yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Mari selalu kita panjatkan salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikah." Ada 3 perkara yang sangat mematikan. Yang pertama, syuhun muta', kelewatan pelit. Wahawan muttaba', nafsu yang selalu diikuti. Maksudnya ketika seseorang tak mampu mengendalikan nafsunya. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih, ketika seseorang sudah merasa dia paling hebat. Ketika seseorang merasa paling hebat. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa maupun kesalahan kadang terjadi pada anggota zahir, perilaku yang nampak. Tapi juga dosa dan kesalahan pun juga terkadang menghantam hati seseorang yang berkenaan dengan sesuatu yang tak nampak dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda tersebut mengingatkan tentang 3 perkara. Dosa, kesalahan yang sangat membinasakan yang dapat menyerang hati seseorang. Suhun muta', pelit yang kelimpatan bahasa kitanya. Wahawan muttaba', nafsu yang tidak mampu dikontrol, dan semuanya berada di dalam diri seseorang. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan adanya perasaan paling hebat. Di dalam bukunya Bidayatul Hidayah, hampir di ujung buku tersebut, Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalid bin Ma'dan bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Khalid bin Ma'dan, "Hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Mu'adz, sampaikan kepadaku sebuah pesan Rasul yang benar-benar pernah kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Mubarak menceritakan dari Khalid bin Ma'dan. Ketika itu Mu'adz bin Jabal tidak langsung menjawab, tapi spontan menangis. Sehingga kata Mu'adz, hatta dhanantu annahu la yaskut. Saking larutnya dalam tangisan, aku menduga Mu'adz tidak berhenti menangis. Thumma sakat. Ternyata akhirnya Mu'adz pun berhenti menangis, tapi cukup lama karena kalimatnya menggunakan summa. Lalu Mu'adz berkata, "Wa syauqah ila Rasulillah wa ila liqa'ih." Aduhai rindunya dengan Rasul, andai masih bisa berjumpa dengan beliau. Setelah itu kemudian Mu'adz berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li." Aku pernah mendengar Rasulullah berucap untukku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni muhadditsuka bihaditsin
in anta hafidtahu nafa'ak. Aku akan sampaikan pesan kepada engkau, jika engkau jaga baik-baik akan memberikan manfaat dan kebaikan buat kamu, terutama di hadapan Allah. Wa in anta dayya'tahu wa lam tahfadhu inqata'at hujjatuka indallah yaumil qiyamah. Tapi sebaliknya wahai Mu'ad, jika engkau sia-siakan pesan itu dan tidak engkau jaga dengan baik, maka terputuslah hujjahmu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya Mu'ad, kata Rasul, wahai Mu'ad, annallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 malaikat qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan. Lalu Allah tugaskan setiap malaikat itu menjadi penunggu setiap langit. Bawaban 'alaiha, yang menunggu. Bawab itu dikata pintu, bawab penunggu pintu. Fatas'udul hafadhatu bi'amalil abdi min hina yusbihu ila hina yumsi. Maka tatkala malaikat al-hafazah yang bertugas menghantarkan amalan itu naik ke langit sejak pagi sampai sore, amalan yang memiliki cahaya seperti cahaya matahari, sehingga ketika amalan tersebut ingin menembus langit dunia, dan saat itu zakat wa katharat, malaikat membanggakan, mengapresiasi dan menganggap amalan seorang hamba itu begitu sangat banyak. Tapi ternyata fayaqulul malakul muwakkalu biha lil hafadhah, ternyata malaikat yang bertugas di langit dunia, di langit pertama, berkata kepada malaikat hafadhah, idribu bihadzal amal wajha sahibih, campakkan amalan tersebut, kembalikan ke wajah hamba yang melaksanakannya. Ana sahibul ghibah, aku adalah malaikat sahibul ghibah, malaikat yang Allah tugaskan yang memantau urusan ghibah. Amarani rabbi alla ada amala man ightaban nas, Allah perintahkan aku, tugasku adalah untuk tidak membiarkan amalan orang yang suka menggibah orang lain melewati pintu aku. Qal, lalu kata Mu'ad bin Jabal, Rasul melanjutkan sabdanya, jadi orang yang suka gibah itu di langit pertama udah terbulik. Nah, kemudian kata Mu'ad bin Jabal, Rasul melanjutkan sabdanya, thumma ta'til hafadhatu bi'amalin salihin min a'malil abdi. Kemudian ada pula malaikat al-hafazah membawa amal kebaikan seorang hamba yang soleh. Amalan tersebut mengeluarkan cahaya, sehingga malaikat pun memandangnya amalan yang sangat luar biasa, banyak, hatta tablugha bihi ila sama'is tsaniyah. Ternyata pemilik amalan ini dia tak suka menggibah orang, sehingga lolos di langit yang pertama. Tapi pada saat ingin menembus langit yang kedua, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu, ternyata malaikat yang Allah tugaskan di langit kedua berkata, qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibih, berhenti, bulikakan dan campakkan ke wajah orang yang pemilik amalan tersebut. Innahu arada bi'amalihi amal aradad dunya, tujuan dia melakukan amalan tersebut adalah perkara yang bersifat duniawi. Dia bukan karena Allah melakukannya. Betul, dia bukan orang yang suka menggibah, tapi kebaikan yang dia lakukan bukan karena Allah, tapi adalah hal yang berkaitan dengan perkara dunia. Ana malikul fakhr, aku adalah malaikat yang Allah tugaskan. Allah ada amalahu yujawizuni ila ghairi, jangan sampai amalan orang yang seperti itu dia beramal hanya untuk menaikkan rating, popularitas, itu yang dia kejar.
Allah perintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amalan orang seperti itu melewati, menembus langit yang ketiga. Dia suka membanggakan diri dengan amalannya itu di hadapan teman-temannya. Kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim. Selalu dia merasa bangga dengan amal perbuatan itu di tengah-tengah teman-temannya, merasa paling hebat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa tas'adul hafadhatu bi amalil 'abdi yabtahiju nuran. Lalu ada pula malaikat hafadhah yang naik membawa amal seorang hamba yang mengeluarkan cahaya, terdiri dari amalan sedekah, min sedaqatin wa salatin wa siyamin, sedekah, salat, puasa, qad a'jabal hafadhah, sampai membuat malaikat al-hafadhah itu terkesima. Fayujawizuna bihi ila as-sama'i tsalitsah. Langit pertama lolos karena bukan ahli gibah. Langit kedua lolos karena amal perbuatan itu dilakukannya betul, tujuannya karena Allah, bukan karena untuk dibanggakan di antara kawan-kawan. Sehingga pada saat ingin melewati langit yang ketiga, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat yang ditugaskan di langit ketiga pun berkata, qifu, berhenti, wadribu bihadzal amal wajha sahibih. Campakkan amal itu kepada pemiliknya, ana malakul kibir, aku adalah malaikat kesombongan. Amarani rabbi alla ada amalahu jawizuni ila ghairi. Allah perintahkan aku, Allah tugaskan aku tidak membiarkan amal orang yang sombong melewati pintu aku. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Sesungguhnya dia suka menyombongkan diri terhadap orang lain di majelisnya, di tempat duduknya. Dan pada bahasan sebelumnya Imam Al-Ghazali menyebutkan indikasi di dalam hati seseorang itu terdapat kesombongan. Pertama, kesombongan itu adalah sifat watak yang ada di dalam hati. Tapi kalau nya turun ke lidah atau ke mulut, itu sering terdengar kata-kata unda saya. Itu jaka kada unda, unda kada ada nyawa kayak Pak. Itu kalau turun ke mulut, kata Imam Al-Ghazali. Dan orang yang sombong itu kalau dia memberi nasihat, nasihatnya tuh cenderung memaki, menyariki orang, cenderung kata-katanya tuh tajam. Itu indikator adanya kesombongan. Dan kalau diberi nasihat, dia sulit menerima. Pada bahasan kita sebelumnya, ketika ulun baca pengantar buku Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan nasihat itu mudah, yang susah itu menerimanya. Dan salah satu hilangnya ketulusan menerima nasihat, atau dengan kata lain, salah satu kita sombong sehingga kita sulit menerima nasihat. Saat kita menerima nasihat, kita mencari atau mata kita tertuju kepada kekurangan orang yang memberi nasihat. Padahal nasihatnya baik. Cuman ketika si A umpama ngasih nasihat ke kita, kita terdorong untuk mencari atau melihat nyawagen gawian nyawa nang ini juga dalam pikiran. Maka itu bisa tanda bahwa kita belum tulus menerima nasihat karena ada kesombongan. Padahal kan apa salahnya dari nasihat yang dia berikan benar? Kenapa kebenaran itu sepertinya sulit kita tolak hanya kita melihat ada bagian lain yang tidak ada hubungannya dengan nasihat itu yang ada pada diri orang yang memberikan nasihat? Apakah orang itu mungkin lebih muda, nyawanya kekanakan, harat-harat menasihati unda, hanya 2-3 kali turun ke majelis. Pikiran kita seperti itu menunjukkan bahwa kita sulit menerima nasihat, dan itu indikator ya bahwa adanya kesombongan. Jadi kalau di mulut, kata Imam Al-Ghazali, itu sering terucap ana, saya. Nah, kalau dia ngasih nasihat, lebih dekat disebut memamai daripada memberi nasihat. Dan kalau
menerima nasihat sulit, atau setidaknya mencari-cari kekurangan atau kelemahan orang yang memberi nasihat, walaupun itu hanya ada dalam pikiran, karena memang kesombongan sesungguhnya adalah berasal dari dalam. Adapun ketika dia nampak, itu bervariasi. Bila di tangan nampaknya bisa nampar orang, bila di muntung nampaknya ya tadi bisa menghina orang, bila di lidah dalam ucapan selalu jaga kada undanya mana kayak Pak, ingat kadanya ulun unda. Nah, kita lanjutkan hadis riwayat Mu'ad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Khalid bin Ma'dan. Qal wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi yazhu kama yazhul kawkabu ad-durriyu. Lalu ada pula malaikat hafazah membawa naik amalan seorang hamba yang berkelap-kelip seperti bintang kejora. Walahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin. Bahkan bergemuruh, terdiri dari tasbih, salat, siyamin, hajjin, puasa, haji dan umrah. Hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ah. Rupanya langit pertama lolos, langit kedua lolos, langit ketiga orangnya tidak sombong, lolos. Pada saat ingin melewati langit yang keempat, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Maka malaikat yang ditugaskan di langit keempat pun berkata, qifu wadribu. Sama seperti yang dikatakan oleh malaikat-malaikat sebelumnya, berhenti, bulikakan, kembalikan amalan orang itu kepada pemiliknya. Bahkan tidak hanya campakkan ke wajahnya, tapi ke pundaknya, ke perutnya, hamputakan sana, ujar malaikat. Ana sahibul ujub. Aku adalah malaikat ujub. Ujub yang disebut oleh Rasul i'jabul mar'i binafsih. Ketika seseorang merasa dialah yang paling hebat, dialah yang paling segala-galanya. Ana sahibul ujub. Amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah tugaskan aku untuk tidak membiarkan amalan orang seperti itu melewati pintu aku, untuk tembus ke langit yang berikutnya. Innahu kana idza amila amalan adkhalal ujuba fih. Orang itu kalau melakukan amalan, perasa inya jeneng pembaiknya di amalan itu. Orang sepertinya jauh di bawah. Qal, maka dicampakkanlah. Jadi tertahan di langit keempat, terbulik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah. Rupanya ada yang bisa lewat sampai ketika ingin menembus langit yang kelima, ka'annahul arusul mazfufatu ila ba'liha. Jadi saking hiruk pikuknya amalan tersebut diibaratkan seperti pengantin yang dihantar kepada suaminya, digiring. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Maka berkatalah malaikat yang ditugaskan, qifu wadribu, berhenti, lemparkan, campakkan amalan itu kepada pemiliknya, dan timpakan ke atas pundaknya. Ana malakul hasad. Aku adalah malaikat hasad. Hasad itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuhun muta, engken keliwatan. Jadi hasad itu kalau dibandingkan dengan bakhil, kalau bakhil indah banar nang tangan seorang tak ke urang, itu bakhil. Ampun seorang di tangan seorang sudah indah banar tak ke urang, itu bakhil. Tapi kalaunya hasad lain di tangan seorang, di genggaman Allah, Allah unjuk ke orang, ia kada terima. Dengki ngarannya, itu hasad. Dan hasad ini mulai nang ringan sampai nang kronis. Kalau kronis itu sudah merencanakan hal buruk terhadap orang lain supaya nikmat itu hilang dari orang lain. Sedangkan yang paling ringan, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain mengganggu pikiran, dan itu bisa terucap di muntung. Musim lockdown nih kawalah sidin bertukar mobil, lain duit seorang juga nah tukarkan, kenapa kita memikirkan? Nah itu ringan mana tuh? Musim lockdown kini orang sakit gawin pindah kawajib betul tukar sidin. Urusan sidin hendak menukar lain duit kita juga nah dipakai, kenapa kita sepertinya meragukan ya orang tuh Allah berikan nikmat.
Atau umpama ya, melihat laki bini nang laki tuha nang bini anum. Seorang melihat rasa kada pantas selalu pantas orang. Nah berarti itu hasad. Ya suka-suka Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya. Kenapa kita mesti harus sewot kita? Sepertinya rasa kada cucuk kalau aja cucuk lawan seorang. Berarti itu ada sifat hasad ya. Model jadi pikiran nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu model mengganggu pikiran tuh. Itu tudingan tuh hasadnya. Kalau sudah berpikir supaya nikmat itu hilang dari orang lain, nah itu sudah parah. Nah, jadi ana malaikul hasad. Aku adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga jangan sampai amalan orang yang memiliki sifat hasad bisa lewat di langit yang kelima. Innahu kana yahsudu man yata'allam wa ya'malu bimithli amalih. Ujar malaikat, orang tersebut dia hasad terhadap orang yang rajin nuntut ilmu. Boh, kisah perajinnya. Biar orang rajin syukurnya hakun turun, jangan dikomentari yang kada baik. Kada uyuh tuh seorang membawahi model rasa mempertanyakan, tumben nih ke masjid tempat pengajian. Ya syukurlahnya ke masjid. Kada uyuh seorang mendakwahi. Tapi kok seperti komentar tuh rasa tidak percaya kok orang tuh bisa mendapatkan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita nyeletuknya gara-gara ada di hati juga atau ucap di muntung. Jakanya kada ada di hati itu kada ucap di muntung. Makanya hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang menjadi privasi kita antara kita dengan Allah. Karena kalau tuh ucap itu sebaliknya. Sering kan ulun contohkan seorang nggak dapang sombong, itu sombong sudah. Seorang nggak dapang ria, itu ria sudah. Kita mengucapkan itu kita berharap kita punya tempat di hati orang, bahwa kita itu bersih. Berarti kita ria. Ria itu kan berharap punya tempat di hati dan di pikiran orang lain. Demikian juga ikhlas. Ikhlas itu rahasia masing-masing dengan Allah. Tidak bisa kita utarakan, apalagi kita tanyakan. Nggak ikhlas memberikan. Nah itu ada ikhlas sudah. Artinya hendak benar orang tahu bahwa aku ikhlas, berarti menghendaki orang. Apalagi nang dibari betakun ikhlaslah pian. Muduk mencurigai orang pula. Amun suka terima, mau kada suka ya tolak dengan baik. Soal ikhlaslah. Lain kisahnya oknum lah menilang biasanya gitu. Ikhlas saja, ikhlas tahu juga kada ikhlas jangan ditetakuni. Orang kena tilang tuh kada ikhlas jangannya kau buka-bukanya. Jangan ditetakuni lagi, ikhlaslah jar 50.000. Jangan ditakuni, mau nak ambil situ tanggung seorang. Buat sarang menakuni pulang. Innahu kana yahsudu man yata'allam. Melihat orang pina rajin menuntut macam-macam komentar. Biar pangnya bagusnya sudah. Wa ya'malu bimithli amalih. Ada orang nang kawa menggawi dianggapnya saingan. Boh menyaingi unda aja. Nah, orang sudah Allah berikan keringanan hati, kenapa maka dikomentari? Nah, itu ada hasad dalam hati. Alhamdulillah ya Allah. Kadang alih ulun membawai engkau bukakan hatinya. Rami juga musalla kita. Ini merasa tersaingi. Merasa tersaingi. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadah, bahkan sepertinya terganggu pikirannya melihat ada orang yang bisa melakukan satu kebaikan daripada ibadah. Tolak haji, gawian tahulah, maanak akan duit. Biar aminya tolak haji maanak akan duit tu gawian ninya. Mudah-mudahan kan Allah Subhanahu wa taala bujur-bujur membukakan hatinya tobat datang bahaji ampehna kaitu alhamdulillah. Bah bahaji orang bener kada tahu jaga gawiannya apa. Nah hasad kita lawan orang. Inya nang penyakit nang kayak ini mun kita kada belajar nang kayak ini kita kada sadar kalau kita garing. Kalau kita sakit dalam batin kita. Karena penyakit itu kan ada yang memang tanpa kita bertakun dengan dokter kita tuh sakit, tapi ada kalanya jika kada dokter yang memadahkan hanya sadar kita sakit. Kayak kadar kolesterol kita, gula darah kita, hal-hal yang halus gitu. Rasa sehat terus awak kita. Nah beda lawan sakit gigi itu berasa benar biar kada dokter madahi. Mun terasa sakit tay. Nah itu juga penyakit hati kita ini. Kana yahsuduhum. Ada kau melihat pina labih nikmat Allah berikan kepada seseorang,
masuk jadi pikirannya, wa yaqa'u fihim, lalu terucap di muntung. Amarni Rabbi alla ada amalahu, Allah perintahkan aku tidak membiarkan amalan orang seperti dia melewati ke langit berikutnya. Lalu watas adu al hafadzatu bi amalil abdi, kata Rasul, ada pula malaikat hafazah naik membawa amalan seorang hamba. Lahu dhau'un kadha'i syams, amalan tersebut mengeluarkan cahaya seperti cahaya matahari. Min salatin, terdiri dari salat, wa zakatin, zakat, wa hajjin, haji, wa umratin, umrah, wa jihadin, bahkan jihad, wa siyamin, puasa, fa yujawizuna bihi ila sama'is sadisah, rupanya lolos di langit kelima. Nah, tapi pada saat di langit yang keenam, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, maka malaikat yang berada di langit keenam berkata, qifu wadribu, stop, idribu bihadzal amal wajha sahibih, campakkan amalan tersebut kepada pemiliknya. Innahu kana la yarhamu insanan qat, di hatinya sudah hilang rasa kasih sayang. Melihat orang kesesakitan tuh bukan iba tapi hapus liur, tiwas kada masih apa ujar unda, jakanya masih ujar undanya kada yang itu pang. Orang sudah sakit ditiwas pulang nang itu. Innahu kana la yarhamu insanan qat, sifat kasih sayang sudah mati dari dalam dirinya. Melihat orang susah, berpikir itu hendak menghindar tak? Berpikir dikata orang, nah ya pulang amjar. Seakan-akan orang yang minta pertolongan itu menyulitkan kita di akhirat, padahal sesungguhnya itu adalah salah satu pintu yang akan memudahkan kita. Rasul bersabda, man yassara mu'siran yassarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah mudahkan dia pada hari kiamat. Sekarang Allah gerakkan hati seseorang yang dalam kesulitan untuk melangkah menuju pintu rumah kita, padahal banyak pintu rumah-rumah yang lain. Itu artinya Allah ingin memberikan peluang untuk kita agar masalah kita pada hari kiamat nanti dipermudah. Kalaupun toh umpama kita tak mampu untuk menolong saat itu, maka setidaknya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ucapan baik yang menghibur, respon yang baik yang setidaknya menghibur, doa barang, mudahan pian berjaki di lainnya. Hendak benar juga menolongi, cuman ya tadi musim lockdown ini kita sama-sama seberatan terdampak ya. Nah, mudah-mudahan pian ada rezeki di lain. Tanyaman yo didengar. Nih kada diitihi, dijanguk di jendela, tok kurang kesah kada daneh. Apakah tidak ada sifat kasih sayang dalam diri kita? Atau umpama kita biasanya lewat di satu jalan, di situ sering ketemu dengan ya katakanlah orang yang minta pertolongan atau bantuan. Kebetulan suatu hari kita hendak lewat, lalu gara-gara kepikir indah berdapat memilih jalan lain. Kita khawatir kalau kita menghindar dari rahmat Allah, itu yang kita khawatirkan. Ya kalau umpama memang kita belum mampu untuk menolong, membantu, maka hadapi dengan baik. Disitulah akhlak kita. Ketimbang kita menghindar, khawatirnya kita menghindar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan kasih sayangmu kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka malaikat pun akan menyayangi kamu. Ar-rahimun yarhamhumur rahman. Tapi menyayangi tentu tidak satu bentuk, tidak mesti harus selalu memberi. Tapi setidaknya kita pun mendoakan atau hadapi dengan baik, tutur kata yang sopan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innahu kana la yarhamu insanan, kata malaikat, orang itu tidak memiliki sifat kasih sayang terhadap manusia daripada hamba Allah yang tertimpa bala atau penyakit, termasuk masalah Covid. Kalau orang tuh terinfeksi itu sebenarnya jangan dianggap itu suatu aib. Jangan dianggap suatu aib. Kita kadang-kadang dikucilkan, kemudian seperti apalah istilahnya. Lalu salah satu penyebab
orang itu terserang itu kan karena imun tubuh. Kita hadapi, kita sambut dengan sikap menghindar, menjauh, apalagi mengucilkan, tambah stresnya. Bila tambah stres, imun tubuh semakin turun. Belum ada salah satu sahabat, ya kurang lebih hampir 3 bulan di karantina. Karena kemarin ikut rombongan di kloster Goa, ya. Jadi dijemput. Syarat boleh pulang itu kan di swab 2 kali mesti positif, mesti negatif 2 kali berturut-turut. Dan karena beliau itu angkatan pertama, waktu itu kan fasilitas masih tidak seperti sekarang, masih menunggu hasilnya beberapa hari. Jadi sebenarnya Jasidin, kita tuh aneh juga kalau soal makanan, soal fasilitas. Saya acungkan jempol situ. Kada kalah dengan hotel bintang 5 soal makanan. Tapi negara kita di karantina, kada kok kemana-mana itu seperti burung di dalam sangkar emas. Jadi di swab, umpama negatif, kada kau langsung balik juga. Menunggu hasilnya itu 14 hari di swab, tunggu hasil 14 hari negatif. Nah, menunggu setelah negatif harus sekali lagi swab, hasilnya harus negatif. Kalau lawasan itu mulai stres, binilah menelpon, urusan inilah urusan itu, jadi stres. Swab yang kedua positif, mahadang pulang sampai negatif, ya sampai 3 bulan lebih. Akhirnya kami demo, sudah segala cara jadi orang mengulum uyah, sudah juga supaya sampai banyu uyah tuh di titik ke lubang hidung, sudah juga. Ternyata yang paling berdampak tuh pikiran. Kalau pikiran kita terganggu, bisa dipastikan itu kalau di swab itu pasti negatif. Kalau dipastikan, positif ya, bukan negatif, positif. Akhirnya kami demo, minta jarak antara swab yang pertama kedua itu jangan jauh-jauh, jangan sampai kami menghadang tuh kelawasan lalu stres. Akhirnya setelah disetujui, langsung negatif, dua kali swab negatif, maka diberikan surat keterangan dari dinas kesehatan, bulik. Siangnya bulik, malamnya belang ke rumah ulun, membawa ijazah ustadznya 2 buting ya, tanda 2 kali swab sudah positif negatif. Jadi pikiran. Sekarang kita takut ya, tapi kalau ketakutan itu yang menurunkan imun kita. Termasuk kita tidak salah kita menggunakan masker, itu tidak salah, satu ikhtiar, satu usaha. Tapi hal yang paling penting adalah jaga imun tubuh. Karena dari keterangan yang ulun dapat, ketika orang bersin itu sudah bukti perlawanan terhadap virus. Itu bersin. Bersin itu dia menolak. Cuman bersinnya cuma 3 kali aja lah, mau 4 kali berarti jebol. Ya, bila 4 kali jebol. Nah, bilanya jebol, bersin ternyata lebih dari 3 kali, ke-4 kali itu jebol, maka perlawanan kedua itu adalah demam. Jadi demam itu tanda tubuh kita sedang melawan. Tapi imun tuh belum melawan lagi. Itu benteng kedua. Kalau jebol juga, drop baru imun. Imun tubuh kita yang bereaksi. Dan yang bisa membunuh virus itu hanya imun tubuh. Termasuk flu-flu biasa. Sampai saat ini belum ada obat flu yang kita minum itu hanya meredakan. Bukan mematikan virus flu. Hanya meredakan. Yang bisa mematikan itu imun. Dan salah satu yang betul-betul terlihat ya, dampaknya imun kita menjadi kuat atau drop adalah pikiran. Was-was, stres, itu penyebab imun kita turun ya. Kita lanjut ya. Wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi min shamin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in lahu dawiyun kadawin nahl. Rupanya ada amalan hamba yang bisa menembus langit yang ke-6. Lalu malaikat pun membawanya, mengaraknya, ingin menembus langit ke-7. Amalan yang terdiri dari puasa, sholat, infak yang luar biasa di mana-mana, pesantren, masjid, panti asuhan, harus hidupnya yang pembanyakan di situ. Wawara'in, bahkan orangnya jangankan yang haram, yang syubhat aja dihindari, memiliki sifat wara'. Lahu dawiyun kadawin nahl. Saat diarak itu memiliki gemuruh seperti gemuruhnya lebah. Wadau'un kadau'i syams, mengeluarkan cahaya seperti cahaya matahari.
Bahkan dihantarkan wa ma'ahu 3,000 malakin, dihantarkan digiring penggiringnya oleh 3.000 malaikat. Yujawizuna bihi ila sama'i sabi'ah, untuk menembus langit yang ketujuh. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, ternyata malaikat langit ketujuh berkata, qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibih, bulikakan, antar pulang kembali kepada pemiliknya, pukulkan ke seluruh anggota tubuhnya, kemudian kunci ke dalam hatinya, ana sahibudz dzikr fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi innama arada bi amalihi ghairallah. Aku adalah malaikat zikir. Maksud zikir di sini popularitas. Betul, saat dia beramal di langit kedua dia udah lolos. Dia beramal karena Allah, betul. Tapi pada saat dia mampu ikhlas karena Allah, dia tidak mampu menjaga keikhlasan tersebut. Kita mungkin awalnya ikhlas karena Allah, lalu kita pun melaksanakan suatu kebaikan, kemudian dipuji orang, lalu merasa ta'ambung. Nah ini nang di situ gawatnya. Dipuji orang merasa ta'ambung, dihina orang tersinggung. Ini terhenti di langit yang ketujuh. Jadi yang namanya keikhlasan itu sebelum beramal, saat beramal, dan sesudah beramal harus kita pertahankan. Kalau kada ikhlasnya tadi sebelum beramal, di langit kedua sudah mentok. Tapi kalau kemudian berubahnya keikhlasan itu saat dan sesudah, maka mentoknya di langit ketujuh. Makanya Ustadz A'agim, beliau memberikan contoh yang sederhana bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan sesudah kita mampu, pertahankan sebelum beramal, maka kita pertahankan sesudah beramal. Allah berfirman, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim, rawat, pertahankan, jangan goyah. Awalnya ya, tapi setelah berjalan bisa jadi kita goyah. Dan ketika kita dengan amal kebaikan yang kita lakukan, lalu kita merasa nikmat disanjung orang, nah di situ goyah kita berarti. Atau ada orang yang berburuk sangka, buruk sangkanya memang salah, tapi gara-gara buruk sangka itu lalu kemudian kita merasa tidak terima, berarti kita sama, sudah tergeser. Maka kata Ustadz Abdullah Gimnatsiar atau Ustadz A'agim, beliau melontarkan pertanyaan, amun pian-pian untuk terjemahkan ke bahasa kita, mun pian-pian bepoto lalu dicuci, dicetak, mana nang pian kehendaki, hasil cetak nang lebih bagus dari aslinya atau aslinya yang lebih bagus dari hasil cetaknya? Lalu ada yang menjawab, ya jelaslah nang lebih kami inginkan itu aslinya jauh lebih baik dari hasil cetak. Ada juga yang menjawab hasil cetaknya lebih baik dari aslinya. Apa kata beliau? Yang menginginkan aslinya lebih baik dari hasil cetak itu masih riya. Sebaliknya, yang menginginkan hasil cetaknya lebih baik dari aslinya pun juga belum ikhlas. Kenapa? Karena masih hendak dipandang baik. Mbah nang bujurnya apa? Kada usah dipikirakan. Nang mana nang bagus, mana bagusnya, kada usah dipikirakan. Nah, kalau sederhananya kan kita melakukan satu kebaikan semata-mata karena memang itu Allah perintah. Terlepas orang mau memuji, orang mau mencibir, emang bukan itu yang kita kejar. Jadi kada berpengaruh ya. Kita meninggalkan sesuatu karena memang itu kita yakini dilarang oleh Allah. Terlepas kita akan disanjung, kita akan dipuji, kita akan dicela atau dihina siapapun, bagi kita bukan itu. Tidak goyang. Nah, jadi sebelum beramal kita selamat, tapi tetap harus kita rawat. Jangan sampai kemudian ketika amal perbuatan yang kita lakukan dengan ikhlas lalu disanjung orang, kita merasa tambung, atau ada orang yang
malah mengomentari yang negatif, kita tersinggung. Nah, di situ kita mentok di langit yang ketujuh. Lalu lanjutannya, innama arada bi'amalihi ghairallahi ta'ala innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha wa dhikran indal ulama wasitan fil madaini amrani rabbi alla ada amalahu jawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya wa la yaqbalullahu amalal mura'i. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasan. Kemudian ternyata ada juga yang bisa lewat menembus langit ketujuh. Amal hamba tersebut terdiri dari salat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik. Kemudian orang tersebut pun karena lebih banyak pander, dia hanya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut kemudian dihantarkan oleh malaikat langit yang 7 lapis, sampai-sampai semuanya itu ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat memberikan kesaksian untuk amal yang luar biasa tersebut. Ya Allah, ini orang ini ikhlas banget ya Allah, tidak termasuk ahlul ghibah, tidak termasuk orang ria, tidak termasuk orang yang sombong, tidak termasuk orang yang ujub, di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Orang ini pun juga mampu mempertahankan keikhlasannya. Intinya malaikat memberikan kesaksian. Tapi apa kata Allah? Fayaqulullahu ta'ala antumul hafadhah ala amali abdi. Engkau, kalian mencatat, tugasnya mencatat dan menghantarkan, hanya tahu sebatas kemampuan yang kuberikan kepada kalian. Wa anar raqibu ala ma fi qalbi. Tapi aku maha tahu apa yang ada yang tersembunyi di dalam hatinya yang paling kecil. Kata Allah ketika itu, dalam hadis disebutkan, innama arada bihi ghairi, bebuhan pian tahulah. Nah, istilahnya di bahasa ulun ialah kepada malaikat Allah berkata, di mata kalian dia ikhlas, tapi aku tahu di lubuk hati yang paling dalam dia tidak menghendaki aku, kata Allah. Maka aku tidak akan berikan rahmatku kepadanya. Maka malaikat pun akhirnya mereka tidak memberikan rahmatnya. Lalu amalan itu kemudian dikembalikan. Pabaka Mu'adz, setelah menyampaikan itu Mu'adz kembali menangis. Nah, ulun habiskan dululah supaya hadis yang habis ulun terjemahnya saja. Malah tangisan Mu'adz itu semakin menjadi-jadi. Lalu Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz, aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau kan Rasulnya Allah, sedangkan aku tidak lebih hanya seorang Mu'adz. Nah, kayak caranya supaya selamat ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Selamat, jalan selamat dari semua itu adalah ikuti aku. Ikuti aku. Lalu ketika engkau sudah mengikuti aku, maksudnya sunnahnya betul-betul. Apabila pada amal perbuatan kamu terdapat kekurangan, maka lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pelihara lidahmu. Jangan sampai keluar hal yang menyangkut nama baik orang, kehormatan orang. Jaga lidahmu baik-baik. Jangan memandir saudaramu, terlebih mereka yang ahli Al-Quran. Kalaupun ada kesalahan, jangan kau timpakan kesalahan itu kepada orang lain. Maka barangkali itulah kesalahan kamu. Ini gara-gara ada sembahyang sini turun bala. Oh, orang yang disalahkan. Kalaupun gara-gara seorang yang pikiran kotor. Nah, jadi bila ada apa-apa tuh jangan ditimpakan ke orang, introspeksi diri aja langsung, kata Rasulullah SAW. Kemudian jangan engkau menganggap dirimu lebih baik dengan bentuk engkau mencela orang lain. Ini kita mencela orang tuh lantaran kita merasa lebih baik. Jika kita merasa tidak lebih baik, kita tidak merasa pantas mencela orang. Tapi saat kita menghina orang, bahasa tubuh kita tuh sudah mengatakan kita lebih baik dari orang yang kita cela. Jangan engkau menganggap dirimu lebih suci, lebih baik dengan dan dalam bentuk engkau mencela orang lain. Jangan engkau mengangkat dirimu dengan merendahkan orang lain. Dan jangan engkau masukkan urusan dunia pada amal perbuatan yang sesungguhnya seharusnya 100% akhirat. Engkau
riya dengan amal perbuatanmu, janganlah engkau menyombongkan diri dimanapun kamu berada. Lalu jangan engkau berbicara kepada seseorang saja padahal di situ ada orang lain. Kenapa? Orang bisa tersinggung, tidak ada diheraninya. Termasuk kita bersalaman. Dengaran kisah orang terkenal tadi. Bersalaman ini, Ustaz, lalu muha si tangan di sini, muha ke sini. Walaupun kadang melepas, Rasulullah itu kalau berjabat tangan, beliau tidak melepas tangan orang yang menjabat sebelum yang menjabat tangan melepasnya. Rasulullah tidak menarik telinga beliau dari mulut seorang sahabat yang berbisik sebelum sahabat itu menarik mulutnya. Baru beliau menarik telinga. Dan jangan engkau merasa lebih besar dari siapapun. Karena ketika engkau merasa lebih besar dari siapapun, banyak kebaikan dunia akhirat yang terputus darimu. Jangan kau cabik-cabik harga diri seseorang dengan lidahmu. Maka kelak nanti pada hari kiamat, anjing-anjing neraka yang akan mencabik-cabik kamu. Allah berfirman, "Wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa." Wahai Mu'ad, tahulah makna an-nasyitatu nashta. Tahulah engkau wahai Mu'ad makna tersebut. Lalu kata Mu'ad, "Ma hiya bi anta ummi?" Ulun kira tahu ya Rasulullah apa makna wan nasyitati nashta. Maka Rasul mengatakan an-nasyitat itu adalah anjing-anjing yang di neraka yang kuku-kukunya itu menyisir daging-daging orang yang masuk di dalamnya. Makanya dalam bahasa Arab suruh sisir itu min syatah. Masyitah, yang kan cerita masyitah, tukang susur, tukang sisir Raja Fir'aun. Masyitah wan nasyitati nashta. Lalu aku pun berkata, kata Mu'ad, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, siapa nang kawa? Nang pian padahkan kiat-kiatnya nang kawa nang itu siapa? Maka Rasul pun menjawab, sesungguhnya itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Maka berdoa teruslah kita. Lalu Rasul mengatakan, engkau bisa melakukan yang ini, maka yang kujelaskan tidak akan mudah. Apa itu ya Rasulullah? Antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa takraha linnas ma takrahu nafsik. Tanamkan dalam dirimu menyukai untuk saudaramu sebagaimana itu andai terjadi pada dirimu. Tidak menyukai untuk saudaramu sebagaimana kamu tidak menyukai kalau hal itu terjadi pada dirimu. Amalkan itu, insya Allah. Ada orang dapat nikmat, alhamdulillah, seakan-akan seorang yang dapat. Ada orang dapat musibah, ya Allah kasihannya, seakan-akan seorang yang dapat. Jadi nang hendak nang meniwas nang hapus liur itu kadada. Kalau engkau bisa lakukan itu, engkau selamat wahai Mu'ad. Lalu, ini penutup, Khalid bin Ma'dan yang menceritakan dari Mu'ad dari Rasulullah. Khalid bin Ma'dan berkata kepada Abdullah bin Mubarak, kata Khalid bin Ma'dan, gara-gara hadis ini aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak membaca Al-Quran melebihi Mu'ad bin Jabal. Gara-gara hadis ini. Apa hubungannya? Nah, jadi maksudnya Mu'ad bin Jabal mengontrol akses informasi mata dan telinga. Yang maulah kita jadi pikiran tuh kebanyakan pada lihat atau kebanyakan pada dengar. Itu maulah kita tuh macam-macam berpikir. Nah, supaya yang dilihat hanya hal yang positif, yang didengar hanya hal yang positif, Mu'ad bin Jabalnya akan baca Quran aja. Jadi kada mendengar macam-macam. Nya gara-gara mendengar macam-macam, pikiran kita pun bekerja. Kita disambati orang, tapi kita kada tahu tetamu lawan orang tersebut kada apa-apa ya hati kita. Tapi ada yang menyampaikan pian. Berdapat lawan itu walaupun kita tenang tapi menginipang orang lain menyambati udah semalam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali hendak berjumpa dengan sahabat, beliau wanti-wanti, jangan ada satupun di antara kalian menceritakan tentang sipulan tentang saudaranya kepadaku. Jangan aduk kisah itu jangan. Jangan sampaikan tentang siapapun kepadaku karena aku ingin berjumpa dengan kalian. Wa ana salimul qalbi, hatiku lapang. Jangan berkisah kada-kada. Aku hendak berjumpa dengan kalian, hatiku lapang. Nya gara kebanyakan mendengar, gara kebanyakan melihat,
itu nang pikiran kita kada mau berhenti bekerja. Terakhir sebelum nutup ujar ading ulun di begayaan lawan sapading sanakan hendaklah ampih corona sebakas ampih. Nah kayak apa caranya jar? Mati TV, mati radio, jangan baca berita, di rumah aja, jangan berdengar, ampih itu corona. Intinya buka TV corona diberitakan, buka internet corona nang diberitakan, jadi pikiran. Jadi mati TV, mati internet, mati radio, jangan baca berita, di rumah berkurang, ampih itu corona. Nah jadi kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak penting buat kita dengar, maka tak perlu kita dengar. Tapi hal-hal yang memang harus kita dengar, maka jangan kita abaikan. Tinggal memanage seperti itu, insya Allah pikiran kita akan baik. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.